berkaryalah, sibuklah mencari nafkah, sibuklah dengan kreativitas, sibuklah dengan pekerjaan. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai mereka yang menolakmu itu merasa menyesal. Setuju? Banyak juga pasukan sakit hati, nampak. Berkarya, berprestasi, jangan hanya sekedar sensasi, tapi tunjukkanlah karya yang terbaik. Sampai akhirnya orang yang menolakmu, orang yang mengejekmu, orang yang mengolok-olokmu menyesal. Jangan cemas terhadap kehidupan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata Allahu Akbar. Tak cukup hanya sekali, kita ulang lagi, Allahu Akbar kabira. Kenapa kita ragu? Kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghina nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz Somad tak pakai sorban. Itu kalau bersorban begitu, itu dalam kepalanya itu 30 juz. Itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad ada kami tengok bersorban, adalah. Cobalah buka handphone kalian, tulis situ, tulis saja di Google tuh UAS sorban, nanti nampak aku bersorban. Bentar ya, habis pula paketnya. UAS sorban, enter. Hah, nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban. Pakai sorban sholat, Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah sunnah. Kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepala. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak, dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah-masalah khilafiyah ini. Kau aku tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang bermulut, kau pikir kau aja yang bisa kasar.
jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanjak. Yang tak menutup kepala pun tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru saya Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Liserdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam, karena digontor kitab mereka Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, di karya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini illatnya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka itu. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Aku Pak Ustadz nggak bisa ke masjid, pusing kepalaku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa tunjuk dia? Kalau tunjuk dia kau tengok, tergoda kau untuk menangkapnya tuh. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul, pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir, Allahu Akbar tuh mata. Pas dibukakan tengok depan, tertulis baju kaos, hidup susah, jangan bikin susah. Apa tak gitu? Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos, tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke Masjid Agung pakai baju bertulis. Sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncung, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju ini ribut kau. Ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Masya Allah kecerdasan Ustaz Abdul Somad. Bagaimana kalau saya ditembaknya nanti dia? Akhirnya saya masuk ke dalam, dia tanya, Anda mau jadi dosen? Iya Pak. Sudah lama ngajar? Baru 2 bulan. 2 bulan mau jadi dosen? Dia jatuhkan mental kita, tapi saya tak jatuh. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Hadis itu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Suasana sepi. Mata saya menerawang ke atas. Dia enggak nanya. Kalau kan dia nanya, kan ketahuan dia enggak tahu. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis itu menurut periwayatnya Pak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau periwayatnya banyak namanya mutawatir. Kalau periwayatnya 1 orang namanya gharib. Kalau 2 orang namanya aziz. Kalau 3 orang namanya masyhur. Kalau dilihat dari sampainya sanad, kalau sanadnya sampai ke Nabi namanya marfu, sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu. Kalau hadis itu dilihat dari kualitasnya ada 4 Pak. Kalau hadisnya tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu.
Dah. Apa itu hadis mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in yastahibu tawatu'u fa'al kadza. Yalah, keluarlah. Manusia ini pelupa. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Makhluk yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam hak kebenaran, saling menasihati dalam sabr kesabaran. Kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek, dia bukan orang yang intervensi privasi pribadi, dia sedang menjalankan agamanya. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Asar jam 15.05. Asar jam pokoknya asar lah nanti. Pas bapak ibu sholat asar, jangan balik dulu sholat asar. Pas kalian sholat asar, itulah saya pulang. Ustaz Samad kok tak sholat? Saya sudah sholat jamak takdim. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari masih bisa. Besok saya pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tak pernah berpisah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama dalam doa. So sweet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis serius ini? Sebentar. Macam paham aja kalian. Ada anak kecil ke masjid, inilah kebanggaan kita. Ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak-anak, itu anak. Oh, oma-oma, mohon maaf. Ada anak kecil. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan masjid kita ini ke depan. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, itu insya Allah selamat masjid kita ke depan. Tapi kalau udah tak ada lagi anak-anak di masjid, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis menikah? Lalu dia mengatakan, setelah selesai mondok lah bang, tapi saya minta akadkan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dia menolaknya karena dia minta, karena dia tak, intinya perempuan ini tak siap. Begitu banyak perempuan lain, kenapa mesti sama dia juga? Sekarang di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki sama perempuan itu 1:50. 49 lagi yang perlu kau pinang. Kenapa mesti sama dia juga? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kalian anak-anak muda, aku aja yang sudah tua, kurus, kering, hitam begini, cobalah tengok di komen-komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Tengoklah di YouTube itu apa komen mereka. Padahal saya ini udah tua, udah lewat 40. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa. Nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, berlobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat. Aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mondok dulu, mau ini. Wih, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kau tak sanggup,
nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain. Cuman kalau bisa jangan sama saya. Kalian kalau mau minang anak gadis, jangan kalian petentang-petenteng jalan sendiri. Ajak Pak dan Ramil, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Maghrib Parinduri. Jangan saya kalian ajak. Kalau saya kalian ajak, nanti saya yang diterimanya. Ada juga lagi. Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah Jalan Amal Luhur nomor 92 Medan Helvetia, duit yang terkumpul 27 juta. Ini baru upil-upilnya aja ini. Ini baru ini baru receh-receh yang dibawa. Belum lagi yang transfer, belum lagi nanti yang sahur, belum lagi yang nanti malam. Insya Allah akan terkumpul selesai ini insya Allah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk segala niat yang baik-baik ini al-Fatihah. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu. Kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Salat sunat taubat, salat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Salat sunat duha pagi, salat sunat tahajud malam, salat sunat tahiyatul masjid awal masuk masjid, salat sunat wudu setelah wudu. Salat sunat taubat tidak terikat momen, tidak terikat waktu, pagi, petang, siang, malam boleh. Tapi lebih afdal dilaksanakan di saat sepi sunyi di tengah malam. Saya sendiri melaksanakannya bangun malam. Pertama sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat sholat sunat tahajud, habis sholat sunat tahajud sholat sunat hajat, habis itu istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama setelah itu siap-siap sholat subuh. Karena saya biasanya melakukannya di ujung waktu, tidak di awal waktu malam, di ujung waktu. Kalau Pekanbaru sekarang subuh jam 5, jam 4 saya laksanakan. Karena saya kadang pulang jam 12, maka jam 4 bangun, mandi, bersih, fresh, segar. Terapi mandi malam ini bagus, segar badan kita, sehat. Kalau sudah witir sebelum tidur, jangan witir lagi. Kalau belum witir, tutup dengan witir. Habis itu baru berzikir, menunggu azan subuh. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi situ. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan Simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini?
Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua. Kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau Ustadz itu viral. Kalau tidak, undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung. Diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, Ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin saya bilang, ambo kok Ustadz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patok ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan. Merenung sejenak. Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika kesusahan datang? Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika sumpah serapah datang? Atau dia hanya kata-kata yang bersemayam saat hati senang? Kalau kesenangan dan kesusahan membuat berbeda, pujian membuat melambung, caci maki membuat murung, sesungguhnya belumlah kita beramal mukhlishina lahuddin. Merenung sejenak, mengingatkan hati yang lupa, yang hampa, bahwa sampai masanya kata-kata itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Allah, Allah. Pindahlah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak ditulis malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Menjadi nyata.
Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustadz? Kerja, kerja, kerja. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup satu? Pasti dia akan minta tambah, tambah, tambah. Jangan pernah malu merasa salah, kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat, berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi, kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua, nas manusia, hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka kerana dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca la. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu mengerakkan mulut. La ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis, saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika salat kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Selamat sore Pak Ustadz. Tak mau saya jawab. Selamat sore, sore aja selamat, malam nanti. Saya tak mau sih. Saya mau didoakan assalamualaikum warahmatullah. Ini anak-anak muda apa saya datang? Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome. Tahu arti welcome? Keset kaki. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya tak mau saya. Setelah sholat wajib sebaiknya berzikir dan berdoa dulu atau langsung pergi? Berzikir dulu. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam. Habis zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini cepatlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seminggu harus siap. Yang sedanglah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Habis itu berdoa. Berdoa. Kau kenapa tak berdoa? Lain doa imam, lain doa aku, Pak Ustaz. Imam minta hujan, aku tak mau. Kenapa gitu? Imam itu nanam sawit, dia nanam kota.
Jangan. Pokoknya apa didoakan imam? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qablal maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa itu begitu, dirayu Allah Ta'ala. Ini ada Allah maut. Maut. Mana doa bentak-bentak. Bayangkan datang orang proposal ngadap Pak Bupati. Semen, kerikil, bata. Kami pengurus Masjid Darul Ihsan minta kerikil. Kalau tak ada batu bata pun jadi. Kalau tak ada batu bata, parah kali Pak Bupati. Dirayu Allah Ta'ala. Tapi doanya banyak panjang. Dulu acara di Pekanbaru, diundanglah Ustadz dari Jakarta. Dibuantainya berdoa 1 jam. Oke, pertama jamaah semangat. Bangga. Ustadz doa pakai bahasa Arab apa pakai doa apa pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa kita. Doa pakai bahasa kita. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia nanti ngambil uang di ATM tiba-tiba ada yang menepuk bahunya, tatap mata saya. Jangan sampai dia kena pacaran, jangan sampai duitnya hilang, jangan sampai dia tambah. Saya Pak Ustadz tak khusyuk kalau doa pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai apa? Saya orang Jawa. Apa bahasa Jawa? Iki wis perang-perang dina bojone orang Jawa. Wis naruh kilometer. Ambon tak orang Jawa Bu ya. Ambon orang awak. Aduh apa ya Pak? Iko banyak banan kami minta kena pertama ulun balaki yang kedua ulun babina sampai acara ibu acara. Yang penting doa itu 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya bahasa Indonesia. Minta kepada Allah. Hanya saja kalau doanya sifatnya pribadi, ibu jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti tanya kawan, sama siapa? Kalau sifatnya pribadi, ibu gerak-gerakkan aja dulu. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, ini mau menjual tanah di Pematang Lebak 25 meter kali 30, sebelah kesempadan sampai camat, di depan Pak Bupati, jalan lingkar, harga masih nego. Tak perlulah. Tapi jangan terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Mati itu akan datang pada orang siap maupun tidak siap. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan menangkap kamu walaupun kamu berada di dalam satu tempat yang kokoh. Ustadz, kalau ceramah gugup grogi enggak? As. Nampak tamu awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah. Betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo asal nunjuk ke atasku. Kalau so dia.
Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sadonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu, ya ndak perlu baca jampi-jampi kat kang telinga bosi mulut tesong kang gitu kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lo baca-baca itu? Nah, jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Nah, ingat posan Ustaz Somad. Nang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah, dan kuhadapi ku hamba Allah, bagi ambo kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang ambo sabui tadi dalam hati awak yang disabui. Tapi kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabui pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Aku apa-apa sado kau hamba Allah sado. Aku hamba Allah. Tentu bongi Pak Kades. Apa? Dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi diombuikan balik. Jangan sampai yang digrogi tertahan. Ini kalau tahan keluar dari belakang. Gitunya. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu. Ku nikahkan dengan tunai. Usah kau kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah, anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Enggak. Kebetulan nama maknya Tilan. Bin Tilan lah. Dua. Kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati. Mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3. Bapak meninggal. Si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik. Dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Maka jaga anak gadis
Kita makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan, Ustaz Somad sudah ceramah, aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apa lah? Semangkuk mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak. Sebentar aja. Tidak. Sekali tidak. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, yang kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah Ustaz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa. Nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, berlobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat. Aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mandak dulu, mau ini. Wih. Oh nggak, bukan setangkai kumbang, bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kau tak sanggup, nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain. Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi solawat pasti sampai. 100% solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana, dan Allah pasti kabulkan, karena Allah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mau pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibah, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim
man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenazahnya disolatkan. Apakah setelah solat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan solat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan solat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam, boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini, kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah, karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan tamu yang melayat. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita, yang beli kita, pakai duit kita. Tapi kalau kita sudah mati, tidak. Bagaimana nanti kalau kau mati? Anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Hari ini begitu sibuknya mencari dunia sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa. Jangan heran ketika rezeki berlimpah, di situ keinginan bertambah. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak, orang yang kaya melimpah ruah banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman, zaman masa waktu makin pendek. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan, banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan.
Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat, salat, salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat, dia akan kekal abadi, selamanya akan seperti ini. Hum yakhtalifun, kalla, kata Allah tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla saya'lamun, mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba, dunia ini akan hancur berkeping. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet hancur. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal taffatis saqu bis-saq, hari itu kaki berjumpa dengan kaki, betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk, tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina, membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang mahsyar sampai peluh ke mata kaki. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai tenggelam. Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar, menghadaplah kepada Allah Adam, supaya Allah putuskan mahkamah, supaya Allah buka pengadilan ini. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu menghadap Allah. Sebab dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok kayu ini. Aku bukan hanya mendekati, tapi aku makan buahnya, buah kuldi. Malu. Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak pernah lupakan doa ini, kita selalu bawa doa ini, karena ini doa awal manusia, doa Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dulu datang banjir besar, aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke atas sampan perahu bahtera ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku tak mahu ikut kamu. Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', insyaallah aku selamat daripada air ini. Tapi rupanya manakala anak akan tenggelam, saat itu apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya Rabbi, inna ibni min ahli, ya Allah, itu anakku ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan dia, tak ada. Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia, sebab dia adalah menderhaka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli, itu anakku akan tenggelam, akan mati di atas bukit ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala marah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh.
malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja yang berani menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sikit, tapi karena Nabi kita yang awal berani menghadap Allah, maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus. Bisa untuk update status yang janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Orang yang soleh itu Allah yang mengurus. Allah mengurus hidup kita. Masalah hidup kita Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya, tapi tak diurusnya hati dan pikirannya. Akhirnya kacau balau. Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sedang menguji. Kalau dikasihnya nikmat, syukur. Dikasihnya ujian, sabar. Hidup ini cuma dua, antara syukur dan sabar. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyat. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan. Paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham, Allah membentuk saya, supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir, 4 tahun, nggak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko, 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama, pejuang. Generasi kedua, penikmat. Generasi ketiga, penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Tamat dari Insan Tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa, berkomunikasi lancar. Jadi suruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak dokter. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau.
Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati tidak. Tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena aku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengan apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustaz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustaz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustaz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alaika, Allahumma qad daqat alayya. Ya Allah, sudah terasa sempit dunia ini bagiku. Bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah. Idza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Sayyidina Hasan ini meninggalnya kena racun. Selepas dia terminum racun itu, datanglah adik dia namanya Sayyidina Al-Husain. Lalu Sayyidina Al-Husain bertanya, wahai saudaraku Hasan, ya, man saqaka, siapa yang membagi engkau minum racun ini? Kata Sayyidina Al-Hasan, walima ya akhi, kenapa engkau tanya? Muka surat 52. Aku ingin membalaskannya, karena dalam Islam an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Nanti bila engkau mati, aku akan pancung kepala dia, hukum mati sesuai dengan ajaran Islam. Apa jawab Sayyidina Al-Hasan? Innama hadhihi dunya. Dunia ini apa sebenarnya hakikat dunia? Layalun faniyah, malam berganti malam dan dia akan sirna menghilang. Da'hu, biarkanlah orang yang membunuh aku itu melalui malam-malam itu. Hatta altaqi ana wa huwa indallah, nanti aku akan bersua dengan dia di hadapan Allah di padang mahsyar. Sampai mati dia tahu siapa yang meracun dia, tapi dia tak nak menyebutkan nama. Fa'aba an yusammiyahu, dia tak sebutkan namanya. Jadi kalau nak pakai fiqh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kalau kamu diperlakukan perbuatan buruk, balas buruk. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigi kamu, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil-aini, dia cucuk mata kamu, cucuk pula mata dia. An-nafsu bin-nafsi, dia hilangkan nyawa kamu, hilangkan pula nyawa dia. Tapi ayat itu ada ujungnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin memaafkan sampai berjumpa nanti di hadapan Allah, Allah akan berikan balasan.
Sayyidina Al-Hasan, dia sampai kepada level itu. Ustaz Abdul Somad belum lagi. Tapi Ustaz, kami dengar tak ada dendam. Saya tak dendam, tapi ingat sikit ada. Belum lagi macam Sayyidina Al-Hasan. Saya sudah berumur 46 tahun. Kehidupan saya tak sama dengan kawan-kawan saya yang umur saya sama. Walaupun sama-sama umur 46, tapi jalan hidupnya tak sama, karena hidup saya ini zigzag. Dari perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulan, menghadapi ujian hidup hanya dua saja, tak lebih. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Maka Allah berikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Saya ulang sekali lagi. Husnuzan, ridha, maka Allah balas lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Mau percaya mau tidak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Sampai hari ini saya malu berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih saya lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan, lebih dari yang ada pernah dalam cita-cita saya. Berbagai macam ujian hidup. Lepas dari PNS, berhenti ceramah 4 bulan gara-gara ketemu calon presiden. Bulan 11 April saya ketemu, 12 April Twitter saya diretas, meme fitnah-fitnah ke Abdul Somad, dapat rumah dari capres. Abdul Somad buat macam-macam, hancur semuanya. Nomor saya dirusak, nomor saya diretas, di cloning. Akhirnya 4 bulan saya tidak keluar sama sekali. Selama 4 bulan ini apa kerja saya? Selama 4 bulan ini kerja saya cuman menulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, minta ambil yang coklat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, inilah jadi yang saya bawa pertama ke Sudan. Saya tulis sendiri. Yang awalnya referensi itu 1 kamar, tapi nggak pernah tersentuh karena saya sibuk tausiah ceramah. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, setelah diedit, direvisi sampai saya ke Sudan, ini jadinya. Habis itu sidang cum laude. Habis itu saya ke Brunei, dikasih profesor. Tidak pernah terpikir di kepala saya akan profesor luar negeri. Tak pernah saya berdoa sekalipun. Lakukan apa yang disuruh Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah, usaha maksimal. Kalau sesuai doamu dengan yang terjadi, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai apa yang kau minta dengan yang terjadi, ridhalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kasih kepadamu apapun yang kau mau selama kau ridha. Tapi memang nggak bisa diceramahkan, nggak bisa diomongkan. Saya berusaha untuk membahasakannya, tapi ibarat memanah, nggak kena dia, nggak kena. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, dengan kata, dengan cara ngomong, nggak mengena dia. Sampai akhirnya antum mengalami dalam hidup antum. Dan setelah itu antum merasakan yang macam saya rasakan. Habis itu baru antum bilang, memang betul yang Ustaz sampaikan kemarin. Betul kan? Betul. Apanya yang betul? Pokoknya betul lah Pak Ustaz. Karena antum pun tak bisa menceritakannya. Ini ada yang lebih detail lagi. Detail. Saya berangkat ke Sudan bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 saya bawa ini. Saya berharap saya disidang. Apa yang terjadi ketika dicek komputer? Tidak bisa sidang karena kurang 4 bulan.
Anda terdaftar bulan November 2017. Anda sekarang datang bulan Juli. Mestinya sidangnya Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan. Saya datang ketemu rektor. Saya tidak langsung husnuzon. Oh udahlah husnuzon aja. Enggak. Saya datang jumpa Pak Dubes. Pak Dubes, kata Pak Dubes, kita jumpa rektor Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas, saya tidak bisa menyidangkan Anda karena ini keputusannya bukan keputusan rektor, tapi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Kata Pak Dubes, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Beliau sudah meninggal. Duta Besar Indonesia untuk Sudan. Sangat membantu saya. Kata Pak Dubes, ini keputusan negara, kita tidak bisa intervensi Ustadz Somad. Akhirnya saya pulang. Saya pulang bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November saya pulang. Desember saya baru datang lagi. Desember, 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya begitu begini begono, baru saya disidang di akhir Desember. Apa sebenarnya rencana Allah di sana? Karena 3 Desember ada isu besar yang menyerang saya. 3 Desember isu besar menyerang saya, diviralkan seluruh Indonesia tentang fitnah-fitnah luar biasa. 3 Desember 2019. Bagaimana cara Allah memukul isu itu? Dengan disidangkannya disertasi. Maka hilanglah isu itu dengan berita Abdul Somad cum laude di akhir Desember 2019. Kita balik. Seandainya ikut kemauan saya disidang bulan Juli, menurut keinginan saya Juli. Berarti Desember nanti nggak ada lagi alat untuk menghilangkan isu itu. Allah yang punya rencana. Sampai sedetil itu. Itulah yang membuat saya malu meminta sama Allah. Sidangkan aku Juli ya Allah, sidangkan aku Juli. Kata Allah, kau sidangnya nanti Desember. Karena hasil ini nanti untuk mukul ini, untuk menghantam ini. Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah. Tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah-sudah rasanya indah sekali. Kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Bang Alvin. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabus zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Apa sifat bawaan seorang perempuan itu? Aslinya perempuan itu bagaimana? Yang pertama, perempuan itu sifatnya adalah sebagai yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Adam alaihissalam di dalam surga yang begitu indah, tajri min tahtihal anhar, air mengalir, buah-buahan, tapi hatinya tetap tidak merasa tenang sampai akhirnya ada perempuan.
Fitrah perempuan maksudnya sifat bawaan asli perempuan itu adalah menenangkan. Makanya kalau anak menangis, itu yang bisa menenangkan ibunya, bukan handphonenya, bukan Upin Ipin. Ibu bisa menenangkan. Saya kalau disuruh tausiah tabligh akbar di tanah lapang, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takbur, insya Allah. Tapi kalau menghadapi anak-anak TK, angkat tangan saya. Makanya sudah berapa kali wisuda TK Az-Zahra, saya angkat 10 jari satu kepala dengan ustazah-ustazah yang bisa membuat anak-anak ini tenang, bisa menghafal Al-Quran. Kita untuk membuatnya perhatian aja susah sulit. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Asia Tenggara Profesor Abdul Somad. Tak ada yang peduli anak-anak itu. Tapi begitu ibu-ibu ini datang, tenang semuanya. Di balik keberhasilan anak-anak TK di atas pentas, sesungguhnya di balik layar itu ada ibu-ibu guru TK yang luar biasa. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa. Bagaimana nanti kalau kau mati, anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Hari ini begitu sibuknya mencari dunia,
sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa. Jangan heran ketika rezeki berlimpah, di situ keinginan bertambah. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak, orang yang kaya melimpah ruah banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. Berkaryalah, sibuklah mencari nafkah, sibuklah dengan kreativitas, sibuklah dengan pekerjaan. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai mereka yang menolakmu itu merasa menyesal. Setuju? Banyak juga pasukan sakit hati, nampak. Berkarya, berprestasi, jangan hanya sekedar sensasi, tapi tunjukkanlah karya yang terbaik. Sampai akhirnya orang yang menolakmu, orang yang mengejekmu, orang yang mengolok-olokmu menyesal. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang, karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang, karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahabun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Andai mereka tak lagi ada di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya. Ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin. Bacakan Al-Fatihah, bacakan qul huwallah 3 kali. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam Al-Quran. Andai punya waktu yang lebih panjang, lebih lama, iqra'u yasin ala mautakum, inna likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran yasin, hatinya Al-Quran ada yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Maka ketika dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan itu mendapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput. Menetes air mata darah untuk mengulang, mereka tak akan hidup kembali. Jangan bangga dengan hatam Qur'anmu sampai habis suaramu. Kalau kau biarkan ibumu, maka tidak ada maknanya. Bukankah seorang sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, sholat dengan Nabi, bersama perjuangan dengan Nabi di kota Madinah? Tapi apa kata Nabi? Nanti ada seorang laki-laki yang datang dari Yaman kemari, minta doa kepadanya, karena doa dia makbul. Sahabat heran, kenapa doa dia lebih makbul daripada doa kami? Kami yang bersahabat, kami yang menolongmu, kami yang berjihad bersamamu, kenapa doa dia lebih makbul? Dia tidak datang kemari karena dia melayani ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Betapa melayani ibu lebih hebat pahalanya, sampai-sampai dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab qabul setelah anaknya lahir wajib diijab qabul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3,5 bulan ini tunai. Akadnya sah atau tak sah? Akadnya sah atau tak sah, Pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang, berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh, apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu. Hati-hati. Maka kalau sudah akad sah, maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya, Besti.
Yang jadi masalah tuh Pak, ini ku kasih tahu ke apa? Kenapa? Karena yang mengakatkan ini bapak, bukan ibu. Tapi apa nih pun mengakatkan gara-gara dipaksa ibu. Kau akatkan anak itu, kok tidak, awas kau pecat, kau jadi laki. Kalau bapak akatkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada 4. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak ini lahir, tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si hantu nih. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa nih. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja kalian. Tak boleh dia pakai bin si laki-laki ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama. DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya, kenapa tak laku Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas. Jelas Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini, kemudian anak ini jadi orang kaya, mati dia, maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris, karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak, si anak ini tak bisa menjadi ahli waris, karena ini bukan anaknya, tak diakui dalam Islam. Yang ketiga, lahir anak ini perempuan pula. Hari berganti musim berubah jadi anak gadis, cantik dia, dipinang orang lain. Si bapak tak bisa mewalikannya, tak bisa kau nikahkan anak ini Pak, karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim, wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, aku tak bisa menikahkan anak tuh. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H lah Pak Kua tahu. Soalnya tanya lagi Pak Kua, iya aku pun tahu. Jadi nanti pas hari H itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iyalah kata Pak Kua. Iyalah sama-sama tahu lah aku nanti menikah. Kau dulu pun nikah, aku yang menikahkan dulu kata Pak Kua. Aku nikahkan engkau. Jadi ini bukan main-main, ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu. Jangan kasih keluar dibawa laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja Pak, kami cuma menengok. Ini angin kencang, nanti anak tuh gombong masuk angin. Kalau anak tuh masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku yang perempuan. Jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ. Menuju masyarakat kecamatan Kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar, jangan kalian jual martabak bangka itu dengan harga yang terlalu murah, sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis di tutup botol. Apa tertulis di tutup botol? Do not accept if sell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga 5.000 saja tak diterima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita Bu? Siap menjaga anak gadis kita Pak? Kadang bapak ini udah siap. Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan Ustaz Saudul Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak ini udah siap, udah menjaga. Bapak mesti tegas Pak. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang. Pak Haji, nampak ku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah Pak, kami balik subuh ya. Seminggu pun tak apa-apa. Kiamat sudah dekat. Apa sufi itu? Sekarang ini banyak juga orang mengaku sufi. Saya ini sufi. Kenapa awak tak sembahyang? Suka film. Suf diambil dari bahasa Arab suf. Suf artinya bulu kambing. Sebab dulu mereka tak nak memakai kain yang terbuat daripada kutun. Abdul Somad memakai daripada kutun. Orang Arab menyebut kutun, orang putih menyebut katan. Katan artinya kapas. Bila kita pakai kapas, kita berpeluh, kita hangat, kita selesa. Sebab apa? Sebab kapas menghisap keringat, peluh.
Maka kita pakai cotton. Tapi mereka tak nak pakai cotton. Mereka guna soft. Bila dipakai bulu kambing ini jadi pakaian, maka semakin hangat, semakin panas, semakin gatal. Mereka tak ingin hidup selesa di dunia. Sebab mereka, makanya ada di antara mereka yang tak memakai selipar, tak memakai kasut. Namanya Bishri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang tak memakai kasut. Sebab bila dia pakai, dia merasakan nikmat, dia lupa kepada Allah SWT. Dia pakai baju, dia pakai selesa. Jadi bila ada hari ini orang berkata, aku sufi, sebenarnya itu hanya simbol saja. Makna sufi adalah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Siapa itu sufi? Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati. Maka prosesnya ada 3. Yang pertama, takhalli. Kosongkan hati. Kosongkan hati daripada riya, kosongkan hati daripada syirik, kosongkan hati daripada takbur. Kosongkan. Setelah hati kosong, barulah diisi dengan tahalli. Tahalli artinya diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawadu. Selepas tahalli, barulah dia tajalli. Tajalli bukan lagi usaha kita, tapi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu seperti cawan. Hati ini seperti cawan. Cawan tidak boleh diisi air zam-zam. Sebab bila cawan diisi dengan air zam-zam, dia akan bercampur, hilang khasiat dia. Maka hati yang kotor tak boleh diisi, maka dikosongkan dulu. Maka cawan ini kalau kita nak tuang air zam-zam, kosongkan dulu. Bagaimana cara mengosongkannya? Kita kosong. Kosonglah dia. Selepas dia kosong daripada takbur, daripada syirik, daripada hasad, daripada busuk hati, itu yang dibahaskan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, itu yang dibahaskan dalam kitab Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, itu yang dibahaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mensucikan hati. Setelah hati suci bersih, barulah tahalli, dituangkan air zam-zam. Tak pula ada air zam-zam. Selepas berisi air zam-zam, barulah tajalli, diminumlah air zam-zam. Selepas diminum air zam-zam, barulah kita merasakan. Merasa itu bahasa Arabnya zauk. Maka ilmu ini disebut dengan ilmu zauk. Lam ya'rif man lam yaduk. Orang yang tak pernah merasakannya, maka dia tak boleh menceritakannya. Maka banyak orang selepas itu dia merasakan itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita sucikan saja hati, perintah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suci hatinya, insyaallah. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup, tapi dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Sakit bukanlah azab. Berapa banyak orang yang sakit, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Demam, risau, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ada orang-orang yang silap, salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit. Lalu Allah bersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya walaupun sebesar debu. Bersih sebersih-bersihnya. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia, membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia, membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia, membuat dia sabar, dan ketika dia sabar Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit. Inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap, menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat, lengkap, sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah,
tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berfikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya, supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan hatam Qur'anmu sampai habis suaramu. Kalau kau biarkan ibumu, maka tidak ada maknanya. Bukankah seorang sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, salat dengan Nabi, bersama perjuangan dengan Nabi di kota Madinah? Tapi apa kata Nabi? Nanti ada seorang laki-laki yang datang dari Yaman kemari, minta doa kepadanya, karena doa dia makbul. Sahabat heran, kenapa doa dia lebih makbul daripada doa kami? Kami yang bersahabat, kami yang menolongmu, kami yang berjihad bersamamu, kenapa doa dia lebih makbul? Dia tidak datang kemari karena dia melayani ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Betapa melayani ibu lebih hebat pahalanya, sampai-sampai dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Allah yang Maha Adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa.
tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya niam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Kenapa kalian masih hidup? Oh, karena rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang habis olahraga sakit jantung mati. Lalu kenapa masih hidup? Karena Allah ingin kalian menjadi baik, dan dunia ikut menjadi baik karena kehadiran kalian. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada yang dikasih hidup, ada yang dikasih mati. Kenapa Allah beri kalian hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, dan kalian lulus sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat, yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin, yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustaz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustaz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan, wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah, orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik, suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik, istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga rese. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya.
Jangan. Tidak boleh. Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz. Betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum. Betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun. Jangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi, sampaikan ceramah hamba ke dukun. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad, diduikan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Santetnya bulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertaubat kalian dukun-dukun. Lah, bertambah pulau musuh ambo kini. Oh tambah. Nah, terserahlah, santet. Kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku suruh, aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oh ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis dua lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, tidak, tapi dia panggil ya Humairah, karena perempuan itu tidak menangkap. Yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humairah. Humairah diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humairah, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari, maka ya Humairah. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humairah boleh nggak? Ya boleh sih. Boleh. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan gitu. Kalau abu-abu istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Maka katakanlah, hai engkau, setengah imanku ada pada dirimu.